Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Popularitas Cana di Indonesia memang udah bukan jadi sebuah rahasia lagi. Pasalnya, mungkin Cana adalah salah satu ikan predator yang punya fans setia dengan tren yang cukup lama terjadi. Sejak 2019 sampai sekarang, penjual Cana masih banyak, pembelinya juga makin banyak. Belum lagi kontes-kontes yang sering diselenggarakan di seluruh dunia. Di Indonesia, mungkin Cana bisa dibilang adalah ikan hias yang paling populer. Selain karena tampilannya, cana atau ikan gabus juga bukanlah ikan yang asing bagi warga lokal. Sejak kecil, kamu pasti udah akrab sama bentuk ikan gabus yang sering kamu temui di sawah ataupun selokan rumah. Namun kayaknya, popularitas ini cuma besar di Indonesia saja. Di luar benua Asia, cana nggak dianggap sekeren itu. Nggak ada kontes, nggak ada penjual dengan bebas menjual ikan ini. Nggak ada importir yang secara besar mengimpor ikan dari negara-negara asal cana seperti Myanmar atau India. Memang sih, di Eropa ada beberapa orang yang melihara cana, namun jumlahnya ya bisa dibilang sangat sedikit. Berbeda dengan ikan Oscar, peacock bass, lohan, arwana, dan pari air tawar yang kayaknya ngetop di seluruh dunia. Cana tuh nggak begitu. Mengapa cana nggak bisa terlalu terkenal di luar negeri? Kenapa ikan ini cenderung cuma populer di Indonesia saja? Mari kita kulik jawabannya. Tonton video ini sampai habis ya. Popularitas Cana di luar negeri. Selama beberapa tahun terakhir, bisnis ikan hias semakin berkembang di hampir seluruh dunia. Hal ini membuat permintaan pasar terhadap ikan hias juga semakin naik. Uniknya, pasar dunia juga melirik ikan cana yang sebenarnya bukanlah ikan hias populer sebelumnya. Menurut sebuah data dari jurnal berjudul Risk Associated with the Global Demand for Novel Exotic Pets, a new and emerging threat in snakehead fish cana species from India, karya Lauren A. Harrington dan rekan-rekannya. Permintaan pasar dunia terhadap cana, khususnya berasal dari India, menanjak pada tahun 2014 hingga 2019 kemarin. Permintaan pasar dari negara seperti Taiwan, Tiongkok, dan Hong Kong membuat ribuan ikan selalu dikirim hampir setiap minggu ke negara-negara tersebut. Setelah tahun 2019, Indonesia mulai merangsek sebagai negara yang mempunyai minat besar akan cana, menyaingi ketiga negara asal Asia Timur tersebut. Cana juga diimpor ke negara-negara Eropa, seperti Inggris, Belanda, dan Portugal. Kenapa ketiga negara tersebut? Karena ada beberapa keepers asal sana yang mengunggah kalau video mereka pelihara cana. Ada akun YouTube bernama Mick Fish asal Inggris yang melihara cana auranti. Ada juga akun YouTube bernama You Know asal Jerman yang pelihara cana gacua. Dan terakhir ada Bubble of Awesome yang pelihara ikan toman yang berasal dari Belanda. Negara-negara Eropa biasanya memiliki peraturan ketat terkait peliharaan ikan non-asli dan invasif. Tujuan dari peraturan tersebut adalah melindungi keanekaragaman hayati lokal dan mencegah penyebaran spesies yang dapat merusak ekosistem. Beberapa negara mungkin membatasi atau melarang pemeliharaan ikan cana karena kemampuannya yang kuat untuk beradaptasi dan berpotensi untuk menjadi invasif jika terlepas ke alam liar. Keterbatasan ini membuat pemilik cana di sana cenderung nggak banyak, apalagi biaya impor ikan dari India cukup tinggi, sehingga harga jual ikan cana di sana juga termasuk sangat mahal. Tentu hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang kamu lihat di Indonesia, di mana cana menjadi salah satu ikan yang cukup bebas diperjualbelikan, walau ada resiko besar di baliknya. Namun, ada satu video yang cukup menghebohkan yang diunggah oleh akun bernama Colin Dunlop pada 4 tahun yang lalu. Video tersebut memperlihatkan sepasang cana auranti yang berenang bersama anak-anaknya. Kalau dilihat dari mayoritas bahasa di komentar, diperkirakan pemilik akun tersebut adalah warga Inggris atau Jerman. Video ini akhirnya sering dipakai oleh oknum-oknum di pasar lokal Indonesia yang mau nunjukin kalau auranti sebenarnya udah bisa dibudidayakan pada tahun 2021 lalu. Di tahun tersebut, Cana memang lagi masuk ke puncak popularitasnya di Indonesia, dan kabar kalau budidaya auranti memang lagi santer-santernya terdengar. Melihat cuaca dan iklim di sana, penghobi di Eropa jelas punya keuntungan karena Cana adalah ikan yang menyukai air yang dingin. Karena airnya adem, otomatis Cana bisa lebih nyaman buat kawin dan berkembang biak. Alhasil budidaya Cana asal India seperti auranti lebih bisa dilakukan di sana. Asia dan Eropa masih menjadi pasar yang menghasilkan untuk perdagangan cana atau snakehead hidup sebagai ikan hias. Lain hal dengan di Amerika Serikat, dikenal sebagai pasar utama perdagangan ikan hias di dunia.
AS malah menutup pintu rapat buat perdagangan cana. Kenapa bisa begitu ya? Banyak negara luar negeri yang melarang cana. Amerika Serikat punya riwayat panjang dalam melawan hewan invasif, mulai dari spesies reptil kayak ular, iguana, katak, sampai ikan membawa masalah besar terhadap ekosistem setempat karena kesemua hewan tersebut bukanlah spesies yang secara natural hidup di Amerika Serikat. Mereka adalah spesies pendatang yang invasif. Snakehead atau gabus adalah salah satunya. Jenis cana seperti cana aurelineatus dan cana arcus udah mendominasi berbagai perairan di Amerika Serikat, terutama di wilayah-wilayah yang cuacanya hangat. Dulu sebelum tahun 2000, AS belum melarang warganya buat memperjualbelikan cana, baik buat keperluan konsumsi ataupun menjadi ikan hias. Namun, hal ini justru menjadi bom waktu karena pada akhirnya cana menyebabkan bencana besar bagi ekosistem di sana. Lebih parahnya lagi, pemerintah sana kudu nyiapin duit jutaan dolar demi menanggulangi masalah ini. Cana adalah spesies ikan yang sangat agresif dan memiliki kemampuan adaptasi yang kuat. Jika terlepas ke perairan alami, snakehead dapat menyebabkan dampak negatif yang serius pada ekosistem lokal. Mereka mampu bereproduksi dengan cepat, memaksa ikan-ikan dan hewan air lainnya, serta mengganggu rantai makanan alami. Oleh karena itu, pemerintah AS melarang pemeliharaan dan kepemilikan snakehead untuk mencegah penyebaran spesies ini di lingkungan alami AS. Pemerintah AS nggak pandang bulu dalam menjalankan aturan ini. Pelanggaran ini membuat gak ada satupun warga Amerika Serikat boleh pelihara cana jenis apapun. Jadi kamu nggak akan mungkin nemuin penghobi ikan di sana yang melihara cana auranti layaknya di Indonesia. Apapun jenis cananya, pemerintah Amerika Serikat menganggapnya sebagai sebuah bahaya. Selain di Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru juga melarang peredaran ikan cana di negaranya. Selain itu, Inggris punya peraturan sendiri, di mana warganya yang pelihara cana harus melapor dulu ke dinas terkait buat mendapatkan izin. Pelarangan ini membuat cana nggak jadi ikan yang populer di negara-negara tersebut. Bahkan bukan nggak mungkin kalau warga dan penghobi ikan di sana nggak tahu menahu soal cana yang tampilannya cantik, kayak cana auranti, stewarti, andrau, dan lain-lain. Karena itu, kontes cana juga nggak akan bisa ditemukan di sana. Cana juga nggak akan jadi ikan yang dipajang di pameran-pameran atau toko ikan. Mungkin bisa saja ada cana di sana, tapi yang pasti ikan tersebut dipasarkan lewat jalur ilegal. Karena hukuman dan denda bisa berat, penghobi di sana jelas takut buat ngelakuin pelanggaran. Keuntungan kamu sebagai warga Indonesia. Di Indonesia, kamu memiliki kebebasan untuk melihara berbagai macam jenis cana. Keberagaman spesies cana yang ada di Indonesia membuat kamu dapat mengeksplorasi varietas yang menarik dan memperindah akuarium kamu. Bahkan jika cana yang kamu pelihara memiliki kondisi dan tampilan yang cantik, kamu juga memiliki kesempatan untuk ikut kontes ikan cana yang diselenggarakan hampir setiap bulan di berbagai kota. Hal ini merupakan keuntungan yang unik yang dimiliki oleh warga Indonesia dalam pelihara cana. Selain itu, tinggal di Indonesia juga memberikan kesempatan untuk terlibat dalam komunitas penggemar cana yang aktif. Di berbagai kota di Indonesia, terdapat klub dan komunitas ikan hias khusus cana. Kamu dapat bergabung dengan komunitas tersebut untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan bertukar informasi tentang perawatan dan pemeliharaan cana. Kolaborasi dan pertukaran informasi ini akan memperkaya pengetahuan kamu sebagai pecinta cana. Keberadaan Indonesia sebagai negara tropis yang kaya akan sumber daya alam juga memberikan akses yang lebih mudah terhadap berbagai jenis cana yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ikan seperti cana limbata, cana marulioides, cana bancanensis, dan cana micropeltes adalah contoh-contoh cana lokal yang juga laris manis di pasaran. Kalau kamu beneran tertarik sama cana dan pengen tahu habitat mereka, kamu bisa menjelajah pasar ikan hias lokal atau bahkan mengunjungi daerah-daerah di Indonesia yang dikenal memiliki populasi cana yang unik. Hal ini akan memberikan pengalaman yang menarik dan memperluas pemahaman kamu tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Namun, sebagai pemelihara cana di Indonesia, kamu juga perlu menjaga tanggung jawab terhadap lingkungan dari keanekaragaman hayati. Meskipun tidak ada larangan secara umum, penting untuk memahami kebutuhan dan persyaratan pemeliharaan yang tepat untuk setiap jenis cana yang kamu pelihara. Kamu juga harus memastikan bahwa cana yang kamu pelihara tidak sampai lepas ke perairan alami, karena dapat berpotensi menjadi spesies invasif dan mengganggu ekosistem lokal. Secara keseluruhan, sebagai warga Indonesia, kita memiliki keuntungan unik dalam pelihara cana berbagai macam jenis. Kebebasan dalam memilih,
berpartisipasi dalam komunitas penggemar, dan akses yang lebih mudah terhadap cana menjadi nilai tambah bagi pecinta ikan hias di negara ini. Namun, dalam hal ini, kita semua juga harus menjaga keseimbangan dengan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati. Jangan sampai cana maru di alam asalnya habis karena terlalu banyak diperjualbelikan. Kesimpulan, cana di luar negeri memang nggak sengetop di Indonesia. Banyak hal yang menjadi faktor, namun faktor terbesar adalah karena dilarang. Walau di Indonesia sering banyak masalah yang memusingkan, namun negeri ini masih memperkenankan kita buat ngelakuin hobi yang disuka. Salah satunya adalah pelihara cana. Selain itu, cana juga banyak membuka lapangan kerjaan baru bagi mereka yang menjual ikan ini. Coba bayangin, kalau cana dilarang di Indonesia, pasti banyak pihak yang rugi. Memang yang namanya nasib itu beda-beda. Sana boleh saja ngetop banget di sini, tapi di luar negeri sana mereka bak ikan jahat yang dianggap hama. Makanya bersyukur banget bisa tinggal di Indonesia ya, di mana kamu bisa bebas pelihara berbagai jenis cana. Sah dong kalau bilang negeri ini adalah surganya cana. Gimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tonton video-video Nakama Aquatics di berikutnya.